Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan proyek UAS kami yang berjudul Penggantian Kantong Plastik dengan Desain Tas Lipat Serbaguna Berbahan Jeans Bekas. Next. Eh, Proyek ini dikerjakan oleh Daxier Ines, Hasan Mustafa, Nailah Dias, Rizky Chandra, Wanda Pradita. Terima kasih atas kontribusi seluruh anggota tim. Next. Lalu untuk latar belakangnya kita jelaskan dulu ya. Teman-teman, kita semua tahu bahwa sampah plastik dan limbah tekstil adalah masalah besar bagi lingkungan. Tapi mungkin belum banyak yang tahu bahwa setiap tahun dunia menghasilkan sekitar 92 juta ton limbah tekstil. Bayangkan, itu setara dengan satu truk sampah tekstil yang dibuang setiap detik. Nah, dari sekian banyak limbah tekstil, jeans atau denim menjadi salah satu penyumbang terbesar. Secara global, ada sekitar 2,1 juta ton limbah jeans yang terbuang setiap tahunnya. Padahal, bahan denim termasuk kuat, tahan lama, dan masih sangat bisa digunakan. Dan yang lebih parahnya lagi, proses produksi denim itu sangat bersumber daya. Untuk membuat satu celana jeans saja, bisa dibutuhkan hingga 7.000 sampai 10.000 liter air. Dan setiap kilogram denim yang diproses menghasilkan sekitar 40 sampai 60 liter limbah cair. Tidak heran, industri tekstil menyumbang 20% dari polusi air global dan sekitar 10% dari emisi gas rumah kaca dunia. Namun, sayangnya, hanya kurang dari 12% limbah tekstil yang benar-benar baru bisa didaur ulang menjadi produk baru. Sisanya dibuang begitu saja atau digunakan untuk barang bernilai rendah seperti lap kain atau bahan isolasi. Next. Nah, oleh karena itu, sinilah Rejeans Bag hadir. Rejeans Bag merupakan singkatan dari Recycle Jeans. Produk ini bukan sekedar tas belanja lipat yang fungsional, tetapi juga memiliki cerita dan dampak lingkungan yang nyata. Kami percaya bahwa setiap potong jeans bekas menyimpan kisah perjalanan seseorang, dan melalui Rijin, kisah ini kami hidupkan kembali dalam bentuk yang bermanfaat. Kami melihat peluang untuk mengubah jeans bekas menjadi tas belanja lipat yang stylish, kuat, dan ramah lingkungan. Dengan Rijin, setiap potong jeans bekas tidak lagi berakhir di tempat sampah, tapi lahir kembali sebagai produk yang bermanfaat. Kami ingin membuktikan bahwa sampah tekstil bukan akhir dari siklus hidup kain, melainkan awal dari sesuatu yang baru, sebuah gerakan menuju ekonomi sirkular di mana tak ada yang benar-benar terbuang. Tagline kami sendiri adalah From Old to New Journeys. Sebuah pesan bahwa setiap tas yang kami buat bukan hanya produk, melainkan awal dari perjalanan baru untuk pemiliknya dan juga untuk bumi. Dengan kata lain, Regins Bike bukan hanya proyek ekonomi, tapi juga gerakan menuju gaya hidup berkelanjutan, mengubah fashion waste menjadi peluang baru bagi masa depan yang lebih hijau. Oke, next. Sekarang kita masuk ke pernyataan masalah dan tujuannya. Jadi pernyataan masalah yang ingin kami atasi adalah tingginya ketergantungan pada fisik, pada plastik, kurangnya inovasi tas ramah lingkungan yang estetis, limbah jeans yang belum termanfaatkan, dan kebutuhan akan produk multifungsi yang belum terpenuhi. Lalu untuk tujuan kami adalah merancang tas lipat pengganti plastik yang ergonomis, kuat, dan estetis dengan memanfaatkan jenis bekas untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan menciptakan produk inovatif yang memiliki nilai jual. Next. Untuk ruang lingkupnya sendiri, ruang lingkup proyek kami mencakup aspek desain, material, fungsionalitas, estetika, dan keberlanjutan. Kami fokus pada pembuatan prototipe fungsional, bukan untuk produksi massal, untuk memastikan produk sesuai keinginan pasar
kami melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden. Lalu untuk hasilnya, kita bisa next. Untuk hasilnya, kuesioner kami sangat menarik. 80% responden tertarik pada tes daur ulang dan 40%-nya mengutamakan fitur dapat dilipat. Namun, 58% masih sering menggunakan plastik dan 90% menginginkan harga tas antara Rp25.000 hingga Rp50.000. Ini menunjukkan minat yang tinggi dengan harga dan kepraktisan sebagai terkunci. Oke, next. Untuk preferensi desainnya, responden menginginkan tas berukuran besar, 70% berwarna, denim biru 64% dalam bentuk vertikal, 76%, dan dilengkapi resleting 60% sebagai fitur tambahan. Data inilah yang menjadi panduan kami dalam mendesain. Oke, next. Jadi secara ringkas, analis kebutuhan menunjukkan tingkat ketertarikan yang tinggi dengan pertimbangan utama pada harga yang kompetitif. Konsumen menginginkan produk yang praktis, ringan, mudah dilipat, dan memiliki desain menarik. Strategi kami adalah fokus pada desain fungsional dan estetik menggunakan bahan daur ulang. Oke, next. Baik, selanjutnya untuk perencanaan desain, kami menggunakan metode QFD. Untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen tersebut ke dalam spesifikasi teknis, kami menggunakan metode Quality Function Development. Metode ini membantu kami memetakan apa yang diinginkan pelanggan ke dalam karakteristik teknis produk. Kemudian ini adalah matriks House of Quality dari QFD tadi. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa kualitas jahitan dan jenis bahan memiliki hubungan paling kuat dengan kebutuhan kekuatan dan daya tahan. Desain lipatan juga krusial untuk kepraktisan. Sementara biaya produksi harus dikendalikan untuk menjaga harga yang terjangkau. Kemudian prioritas desain berdasarkan QFD. Berdasarkan QFD, prioritas desain kami adalah yang pertama, kualitas jahitan untuk daya tahan. Kedua, pemilihan bahan jeans bekas berkualitas. Tiga, desain lipatan yang ergonomis. Empat, estetika modern. Lima, efisiensi biaya produksi. Dengan ini, desain kami dasar yang kuat untuk dikembangkan. Kemudian pemilihan desain akhir. Kami membuat 3 alternatif desain. Untuk memilih yang terbaik, kami menggunakan metode aditif tabular dengan kriteria seperti kepraktisan, estetika, dan kekuatan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa desain A, yaitu tas berbentuk persegi panjang dengan lipatan vertikal, 3 tahap meraih nilai tertinggi 4,15 dan terpilih sebagai desain akhir. Kemudian berikut merupakan gambar teknis dari produk kami. Berikut adalah model 3D dan spesifikasi dari Regins Bag. Tas ini memiliki ukuran penuh 38 cm dikali 45 cm dikali 12 cm dan dapat dilipat menjadi sangat kompak, yaitu 12 cm dikali 15 cm dikali 4 cm. Material utamanya adalah denim bekas setebal 1,2 mm, dilengkapi dengan tali pegangan dan kancing pengikat. Selanjutnya adalah analisis teknik ekonomi. Struktur biaya yang pertama adalah kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen mempengaruhi harga jual sebesar Rp25.000 per unit, lalu karakteristik teknis sebesar 9 juta, dan biaya variabel sebesar 5.880. Next. Keputusan ekonomi. Rate of return. Menurut hasil penghitungan, nilai PUR lebih dari 100% menunjukkan investasi sangat layak secara ekonomi. Next.
Berikutnya adalah benefit or cost. Karena nilai lebih dari 1, maka proyek layak secara ekonomi. Lalu analisis payback period, maka awal dapat kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun, menunjukkan proyek sangat efisien dari sisi investasi. Lalu titik impas. Diperlukan penjualan minimal 1.667 unit untuk mencapai titik impas. Jika produksi 300 unit per bulan, BEP tercapai dalam sekitar 5,5 bulan. Next. Berikutnya adalah analisis teknik. Antropometri dan presentil. Tali tas dibuat dengan panjang 60 cm dapat disesuaikan agar nyaman dipakai di bahu atau tangan. Sedangkan lebar pegangan 3,5 cm agar tidak menekan kulit saat membawa beban berat. Ergonomi desain yang pertama, kenyamanan penggunaan, 2, distribusi beban, 3, kemudahan lipat, dan keempat adalah estetika dan fungsional. Next. Berikutnya adalah alternatif material. Material terbaik adalah denim jeans dengan total skor 91 karena memiliki kombinasi kekuatan tinggi, mudah didaur ulang dan bernilai estetika. Next. Berikutnya adalah faktor keamanan keseluruhan. Seluruh bagian memiliki faktor keamanan lebih dari 10, artinya struktur sangat kuat dan aman untuk penggunaan berulang. Next. Di sini dapat disimpulkan jika region bag telah terbukti sebagai solusi yang fungsional, estetis, ramah lingkungan, dan layak secara ekonomi. Proyek ini tidak hanya menawarkan alternatif pengganti kantong plastik, tetapi juga memberdayakan limbah tekstil, mendukung ekonomi sirkular, dan membuka peluang usaha yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya, terima kasih.